Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Burung nuri terbang tinggi, hingga manis di dahan cemara. Perkenalkan, saya Desi dari Psikolog Klinis Anak, Remaja, dan Dewasa Surabaya. Yang terhormat Rektor Universitas Abdiguna, Profesor Dr. Haji Awefi Lutfitasari beserta jajarannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Abdiguna, Ibu Dr. Fajrul Nazilah SPD MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati jajaran dosen dan staf Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Abdiguna. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kalian ketahui bahwa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Gangguan mental adalah kata kasat mata yang membutuhkan penyembuhan. Menjaga kesehatan mental di dunia yang serba terhubung bisa menantang, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Selalu ingat bahwa kesejahteraan Anda, kebahagiaan Anda adalah prioritas utama. Jangan biarkan media sosial menentukan nilai diri Anda. Hadirin yang semoga berbahagia. Era digital yang kita hadapi saat ini tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang begitu kuat. Banyak platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita belajar, hingga cara kita mendiri. Meskipun membawa banyak manfaat, media sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah dapat meningkatkan resiko kesehatan mental, khususnya remaja. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Psikiatri menemukan bahwa remaja habiskan waktunya lebih dari 3 jam per hari di media sosial memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan mental, terutama yang berkaitan dengan internalisasi atau citra diri. Bagaimana media sosial dapat meningkatkan resiko kesehatan mental remaja? Faktanya, remaja sering mengalami perlakuan buruk di dunia maya. Dikutip dari laman halo.com, Pew Research Center melakukan survei terhadap remaja di Amerika Serikat pada tahun 2018. Survei tersebut menunjukkan hasil bahwa 1 dari 6 remaja telah mengalami setidaknya 1 dari 6 bentuk penganiayaan online. Yang pertama, panggilan nama sebesar 42%, penerimaan rumor palsu atau penyebaran rumor palsu sebesar 32%, penerimaan gambar eksplisit yang tidak diminta sebesar 25%, dan ancaman fisik sebesar 16%. Hadirin yang semoga berbahagia. Kesehatan adalah harta yang paling berharga yang harus kita jaga. Selain harta berupa materi untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan juga penting agar kita dapat menikmatinya. Kesehatan yang dimaksud bukan hanya sehat secara fisik saja, tetapi juga sehat secara mental. Percuma jika finansial stabil, fisik segar bugar, tetapi mentalnya terganggu, tentu Anda tidak akan dapat menikmati hasil usaha Anda dengan baik. Gangguan mental dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, faktor pengalaman buruk, dan faktor lingkungan. Faktor genetik biasanya terjadi karena keturunan atau memang memiliki kelainan biologis sejak lahir, sehingga mereka terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut ABK. Tidak ada yang bisa disalahkan atas hal tersebut, sehingga tugas kita adalah menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua adalah faktor pengalaman buruk. Hal ini terjadi apabila seseorang pernah mengalami kejadian buruk di masa hidupnya yang membekas di hati dan pikirannya. Hal tersebut biasanya diakibatkan karena bullying,
kecelakaan, hingga pelecehan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah atau pertemanan, hingga lingkungan virtual. Lingkungan virtual adalah ruang lingkup seseorang di dunia maya atau sering disebut dengan media sosial. Hadirin yang semoga berbahagia. Media sosial dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental remaja yang berada pada tahap perkembangan kritis dalam kehidupan mereka. Salah satu dampak utama dari media sosial adalah dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan yang biasanya dipicu akibat perbandingan sosial. Remaja cenderung membandingkan diri mereka dengan teman-teman atau idola mereka yang terlihat sempurna di dunia maya, sehingga hal tersebut menimbulkan perasaan rendah diri dan rasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Selain itu, fear of missing out atau yang sering kita kenal dengan istilah FOMO adalah ketakutan akan ketertinggalan. Seseorang akan bertambah cemas ketika melihat aktivitas menarik yang tidak mereka ikuti. Selain itu adalah cyberbullying, merupakan masalah serius yang diakibatkan karena penggunaan media sosial. Bullying dapat mengakibatkan gangguan emosional yang mendalam seperti perasaan terisolasi, stres, hingga depresi. Gangguan tidur juga umum terjadi akibat penggunaan media sosial. Seseorang sering menghabiskan waktunya hingga larut malam hanya untuk bermain media sosial, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pola tidur yang sehat. Paparan terus-menerus terhadap citra tubuh ideal yang tidak realistis juga dapat menyebabkan masalah citra tubuh dan gangguan makan. Kecanduan media sosial juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan interpersonal, dan prestasi akademik remaja. Selain itu, menurunnya interaksi sosial tatap muka karena keseringan dengan interaksi digital, sehingga dapat menurunkan keterampilan komunikasi dan meningkatkan rasa kesepian. Oleh karena itu, penting bagi remaja dan orang tua untuk menyadari dampak-dampak yang dihasilkan dari penggunaan media sosial, untuk mengelola penggunaan media sosial yang lebih bijaksana untuk meningkatkan kesehatan mental yang lebih baik lagi. Hadirin yang semoga berbahagia. Sungguh miris jika kita melihat dampak negatif yang diakibatkan dari media sosial. Media sosial seakan menjadi pisau yang dimainkan secara sembarangan oleh penggunanya, sehingga dapat melukai diri sendiri maupun orang lain. Salah satu dampak dari penggunaan media sosial biasanya berkaitan dengan hancurnya psikis seseorang. Mengapa demikian? Jika kita melihat media sosial saat ini, tentu kita akan melihat jawabannya. Ujaran kebencian, kata-kata tidak senonoh atau tidak pantas, fitnah, hoax, hingga pelecehan verbal bertebaran di mana-mana, terjadi di mana-mana. Bahkan dapat kita jumpai dalam satu postingan sekaligus. Terlebih sekarang, apapun bisa viral dengan mudah. Begitulah bagaimana media sosial dapat meningkatkan kesehatan mental, khususnya remaja. Kondisi mental yang masih labil, mudah terpengaruh dan pemikir akan sangat mudah terserang oleh berbagai macam bentuk komentar negatif dari media sosial. Dampak negatif dari media sosial tidak hanya disebabkan karena komentar buruk orang lain. Maraknya konten seperti A Day in My Life, tren fashion, tren makanan, hingga konten-konten gimmick dapat mempengaruhi seseorang. Saya punya cerita. Cerita ini saya dapatkan dari pasien saya, sebut saja namanya Dina. Dina merupakan mahasiswi yang sangat aktif sekali di media sosial, terutama di
Dina ini sering sekali mengunggah konten-konten yang berkaitan dengan keseharian dia. Mulai dari konten memasak, konten belanja, konten a day in my life, menceritakan kesehariannya dia ngapain aja, hingga konten-konten lainnya yang menarik. Singkat cerita, konten tersebut mendapatkan feedback baik, mendapatkan komentar baik dari para pengguna media sosial, sehingga Dina lebih semangat lagi dan sering lagi mengunggah konten-konten. Sehingga pada suatu ketika, Dina ini tidak sengaja mengunggah konten yang isinya hampir sama dengan konten orang lain. Banyak sekali komentar-komentar negatif yang menjatuhkan, yang memenuhi kolom komentar. Dina yang pada saat itu sangat semangat-semangatnya untuk mengunggah konten, tiba-tiba menerima komentar-komentar negatif dari para pengguna media sosial. Tentu Dina akan down. Dia shock akibat komentar-komentar tersebut. Padahal Dina tidak tahu siapa yang mengirimkan komentar tersebut. Tapi isinya benar-benar sangat menyakiti hatinya. Dari pengalaman yang sudah saya ceritakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang tidak berniat untuk menyakiti atau hanya sekedar berniat untuk berbagi kisah, berkarya, bercerita, berjualan, atau bahkan hanya ingin tampil eksis di media sosialnya, bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang. Bagaimana dengan hate speech dan hate comment? Tentu hal tersebut juga sangat beresiko. Hadirin yang semoga berbahagia, buang jauh-jauh pemikiran bahwa dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah hal yang wajar, adalah hal yang lumrah. Itu sudah menjadi resiko ketika kita bermain media sosial. Tidak, jangan pernah berpikir seperti itu. Mulailah peduli dengan kondisi mental diri sendiri maupun orang lain. Media sosial bukanlah ring tinju, bukan juga forum mengujarkan kebencian. Kurangnya pemahaman terkait etika di dunia maya membuat seseorang tidak berpikir panjang dalam menggunakan jari-jarinya. Ketikan jari bisa menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, banyak sekali remaja, bahkan anak-anak yang mengakhiri hidupnya akibat kerasnya dunia maya. Sekali lagi, ketikan jari dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi mental seseorang, bagaimana lika-liku kehidupan seseorang, dan bagaimana sulitnya seseorang dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita justru mengakibatkan hancurnya masa depan orang lain, atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengolah kata, bijaklah dalam berkomentar, dan bijaklah dalam menggunakan sosial media. Hindari menggunakan media sosial ketika hati dan pikiran sedang terpuruk. Alangkah lebih baiknya menemui orang terdekat untuk mengungkapkan kekesalan di hati, kepenatan di pikiran, atau hanya sekedar bergurau bersama. Hadirin yang semoga tetap berbahagia. Kesehatan, baik mental maupun fisik, adalah aset paling berharga yang harus kita jaga. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting agar kita bisa menikmati kehidupan secara penuh. Media sosial dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental remaja yang berada pada tahap kritis. Kecanduan media sosial juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan interpersonal, dan prestasi akademik. Selain itu, menurunnya interaksi sosial tatap muka yang penting untuk keterampilan komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi remaja
dan orang tua menyadari dampak-dampak yang dihasilkan dari media sosial untuk mengelola penggunaan media sosial yang lebih bijaksana untuk menciptakan kesehatan mental yang baik. Media sosial bukanlah tempat kita meluapkan emosi negatif kita kepada orang lain. Media sosial adalah tempat kita berkarya, mengekspresikan diri, dan sebagai media untuk berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita. Jangan juga jadikan media sosial sebagai standar kehidupan. Cukup jadikan referensi atas apa yang Anda cari. Kesehatan mental adalah hal yang sangat berharga. Mari kita rawat dan kita jaga dengan baik. Salah satunya dengan menggunakan media sosial secara bijaksana. Hadirin yang semoga selalu berbahagia. Sudahkah Anda menyadari apakah Anda termasuk ke dalam penerima dampak, terkena dampak, atau justru penyebab terjadinya gangguan mental akibat media sosial? Seburuk apapun kehidupan Anda, tetaplah melakukan kebaikan kepada orang lain. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bijaksana dalam menggunakan media sosial dan terhindar dari orang-orang yang abai. Berlayar jauh ke pulau seberang, banyak anak tumbuh di taman, media sosial ingin berkembang, jaga mental tetap aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.